Hai semuanya, di kesempatan kali ini aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan aku hari ini, yaitu mengintip tanaman stroberi. Nah teman-teman, ini ada beberapa pot tanaman stroberi yang sudah mengeluarkan sulur. Berarti tandanya dia siap kita kasih polybag ataupun media tanam untuk sulur barunya. Nah teman-teman, jadi untuk tanaman stroberi itu sendiri, cara membudidayakannya itu ada dua cara. Bisa dari bibit atau biji, terus bisa juga melalui sulur. Nah jadi kalau menurut aku pribadi, membudidayakan stroberi dari sulur itu lebih cepat daripada dari bibit. Jadi kalau dari bibit itu lama teman-teman. Kalau misalkan dari sulur seperti ini cepet. Asal kita punya satu tanaman stroberi saja, insya Allah dalam 1 bulan, bahkan kurang dari 1 bulan, mereka itu sudah mengeluarkan sulur. Apalagi kalau misalkan kita itu rutin menyiramnya, tidak pernah kekeringan, itu sulur-sulurnya itu bakal keluar banyak teman-teman. Nah jadi ini ada beberapa polybag yang sudah mengeluarkan sulur, dan di kesempatan kali ini aku akan kasih tahu teman-teman bagaimana cara kita untuk menyetek ya, untuk memperbanyak lebih tepatnya tanaman stroberi. Nah di sini ada polybag bekas. Jadi ini kayaknya bekas nanam apa ya, lupa juga karena udah lama. Aku pakai ini saja, nanti kalau misalkan sudah agak tumbuh aku pindahkan lagi. Nah karena media tanamnya ini kering, jadi aku siram terlebih dahulu. Jadi siramnya itu guyur aja teman-teman sekali, supaya tanahnya itu lembab lagi. Nah jadi sebenarnya tanahnya ini tidak keras teman-teman. Jadi kayak gembur seperti itu, cuma karena sudah lama tidak dipakai jadi agak kelihatan keras, padahal enggak. Jadi poros dianya. Nah jadi untuk membudidayakan stroberi, yang pertama kita menyediakan polybag seperti ini. Terus yang kedua adalah sulur dari tanaman stroberi. Nah jadi si sulurnya ini letakkan di dalam stroberi. Kalau bisa peletakannya itu jangan di tengah-tengah teman-teman, jadi di samping, supaya nanti pada saat dia berbunga itu buahnya itu bisa ke bawah, jadi tidak menyentuh tanah. Nah jadi untuk sulur stroberi ini kapan kita harus memotongnya, nanti di video selanjutnya aku bakal lebih menjelaskan kapan kita memotong sulur stroberi ini. Jadi dia tuh ada tingkatan-tingkatannya, ada keturunan-keturunannya teman-teman. Jadi berapa keturunan kita harus memotongnya. Nah kalau aku pribadi aku memakai 3 teman-teman. Misalkan ini adalah stroberi ataupun batang utama. Dia punya anak B, C, dan D. Nah jadi B, C, dan D ini setelah semuanya tumbuh baru kita potong si B tadi. Nah jadi pada saat yang lainnya nanti keluar sulur, pokoknya 3 teman-teman. Jadi satu batang stroberi itu bagusnya dia itu punya peranakannya itu 3. Kalau lebih dari 3 itu kurang bagus. Nah jadi kalau misalkan sudah punya 3 peranakannya, itu sebaiknya sulurnya dipotong. Nah jadi untuk sulur pertama itu dia punya anakan lagi 3, nggak apa-apa dipotong lagi. Jadi gitu aja seterusnya. Nah oke, kita lanjut.
Masih ada beberapa ini. Kalau misalkan teman-teman punya jepitan ini lebih enak lagi. Jadi nggak usah digali tanahnya juga nggak apa-apa. Jadi tinggal ditempatkan aja, kita tempelin aja akarnya itu ke tanah sedikit, lalu kita jepit menggunakan jepitan. Itu besoknya tuh langsung merekat teman-teman. Jadi tidak harus kita tanam. Nah, jadi karena ini tidak ada, aku agak sedikit menggali tanah. Nah, seperti ini tuh. Nah, jadi setelah seperti ini teman-teman boleh menempatkan langsung di area yang terkena cahaya sinar matahari ya. Terus jangan dibiarkan mereka ini kering. Nah, jadi ada beberapa pengalaman aku. Jadi di teras samping ini dulunya itu banyak sekali pohon stroberi. Cuma karena pipa airnya itu kurang di sini, jadi penyiramannya itu selalu lupa. Kadang itu sampai 1 minggu aku tidak menyiram stroberi ini teman-teman. Jadi setiap minggu ada yang mati, setiap minggu ada yang mati. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membudidayakan stroberi, itu yang pertama itu adalah yang harus dirutinkan itu adalah penyiraman. Pokoknya jangan sampai media tanamnya itu kering teman-teman. Jadi tidak bagus. Nah, ini dia yang aku bilang tadi. Polybag besar itu dia harus punya anak 3. Setelah dia punya anak 3, baru kita potong teman-teman. Nah, jadi untuk yang udah kita potong ini kita anggap jadi induk. Jadi kapan dia dipotong lagi? Pada saat dia itu punya anak 3 lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita intip untuk batang-batang stroberi selanjutnya. Ini untuk bagian bawah mereka juga sudah mengeluarkan sulur-sulur kecilnya. Jadi di 1 minggu kemudian ini sudah bisa kita kasih polybag teman-teman. Nah, ini jujur sudah banyak banget yang mati. Padahal batang utamanya dulu ada 10 batang, ada 10 pot itu udah siap berbunga teman-teman. Karena stroberi itu misalkan ini kan kita tanam sulurnya, itu berbunganya itu cukup lumayan butuh kesabaran teman-teman. Paling cepat itu 6 bulan. Jadi kalau misalkan aku hitung dari pertama aku nanam stroberi itu sekitaran akhir tahun lalu 2023, dan baru berbunga berbuah itu sekitaran 2 bulan yang lalu. Nah, jadi karena aku jarang menyiramnya, jadi banyak yang mati teman-teman. Nah, jadi ini aku sudah mulai membudidayakan ataupun memperbanyak tanaman stroberi lagi. Semoga tidak malas untuk menyiramnya lagi. Nah, teman-teman, ini adalah sharing sedikit. Ini adalah view rumahku. Jadi kami di sini lagi musim penghijauan. Jadi mata pencaharian di sini itu adalah bertani. Terus yang kedua itu ada peternak. Jadi ada 2 ya teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya di ujung sana itu teman-teman. Nah, ini aku zoom ada gunung, tapi karena lagi mendung jadi gunungnya itu ketutup awan teman-teman. Kalau misalkan padinya seperti ini adem banget ya teman-teman. Oke, semuanya terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari menit pertama sampai menit terakhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Kalau misalkan ada kritik dan saran, teman-teman boleh langsung coret-menyoret di kolom komentar. Nanti kita bakal bermusyawarah di sana. Oke, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye.